Seng Yuan, bosku mungkin akan turun dan memperpoki kita sedang kayak gini. Ini sangat tidak enak, kata Song Wingwei di sini. Tapi sepertinya Seng Yuan tidaklah peduli. Ini lebih intens daripada yang aku bayangkan. Selain ukurannya yang super jumbo, ada juga rasanya yang sangat nikmat, batin Seng Yuan di dalam hatinya. Lebih lembut lagi dan lebih lembut, jangan kasar seperti itu Seng Yuan, kata Sung Wei di sini. Dan rupanya wanita itu ingin perlakuan yang manis oleh Seng Yuan. Tidak hanya pinggulnya ramping dan lembut, bahkan lekukannya pun sangat kencang dan penuh benar-benar tingkat kualitas teratas. Banyak yang bisa dinantikan dari gadis ini, batin Seng Yuan di dalam hatinya yang sedang menikmati cipokan itu. Dan rupanya cipokannya makin dahsyat sehingga Sung Wingwei sangat menikmatinya. Apakah rasa cipokan ini sakit, kata Seng Yuan kepada gadis cantik itu. Maafkan aku Seng Yuan, benar-benar tidak bisa mengendalikan diriku lagi, katanya di sini. Rupanya gadis cantik itu sudah tidak tahan dan membuntuskan untuk berhenti. Akulah yang tidak sabar, kata sang MC di sini. Rupanya di sini tingkat kesukaan gadis Su Xingwei ini naik dari 60 menjadi 74. Seng Yuan, bisakah kita naik ke atas nanti, katanya di sini. Baiklah kalau begitu, kita sudahi urusan kita ini. Dan rupanya tingkat kasih sayang Sung Wei telah meningkat. Ini tidak masuk akal. Dalam suasana seperti ini, dengan intim yang sederhana ini, adrenalin lebih mungkin muncul daripada esensi yang lain. Dan wanita ini rupanya kalau dengan harta tidaklah begitu menyukainya. Di sini setelah 20 menit kemudian, aku ingin bertanya kepada apa yang sebenarnya hubungan kita saat ini, batin wanita cantik itu. Tapi hal semacam ini mungkin sebaiknya diurungkan terlebih dahulu, kan, batin Sung Wei di dalam hatinya. Ada apa? Apa kau ingin mempertanyakan apa tentang masalah ini, kata Seng Yuan di sini. Tidak apa-apa kok. Bagaimana kalau kita mencari hari untuk makan malam bersama? Ibuku sangat ingin berterima kasih kepadamu, kata Sung Wei di sini. Tentu saja. Kalau begini, kita akan mengadakan makan malam bersama. Oke? Itu hari ini kita makan malam bersama dulu. Di sini setelah 2 jam kemudian, berpindah tempat di kediaman Seng Yuan. Sing Yu, kamu dulu waktu kecil makan apa sih? Kata adik Seng Yuan di sini. Makanya biasa saja. Maksudnya di sini loh, tung sambil menyentuh bolanya ini. Anjir, kok bisa segede gaban kayak gini? Kata adik Seng Yuan ini. Susuan, kamu ini berhenti bersikap kekanak-kanakan. Aku juga tidak tahu kenapa bisa gede seperti itu. Cici, sungguh membagongkan. Sedangkan punyanya adiknya Seng Yuan ini sangatlah imut, anjir. Perbedaan antara boba saja membuatnya menjadi iri. Dasar wanita, katanya. Kamu di sini, apa kamu sudah makan malam? Kata rupanya wanita itu menyambut kepulangan suaminya. Aku sudah makan. Kalau begitu kamu ingin mandi sekarang? Kamu belum menggunakan bak mandi. Aku akan mengisi air untukmu, kata Cenang di sini. Baiklah, Sing Yu, lihat kakak iparmu terlalu memanjakan saudaraku, katanya di sini. Dia itu bahkan menyiapkan air mandinya. Dengan keadaan seperti ini, bahkan seorang kaisar pun tidak akan hidup senyaman ini, kata Sing Yu di sini yang cemburu kepada kakak iparnya itu. Anjir.
dia benar-benar hidup mulia, katanya. Xingxuan, kenapa kamu di rumah ini lagi? Kamu tidur di kamar mana? Kata kakaknya itu. Dasar gadis bandel, katanya di sini. Aku di sini untuk merawat kakak ipar dan Xingyu. Tentu saja aku tidur dengan Xingyu. Dua gadis harum tidur di tempat tidur yang sama, katanya di sini sembari ngeyel kepada kakaknya itu. Sudahlah, dengan kemalasanmu itu, kau merawat kakak ipar perempuan sudah cukup bagus. Dia tidak perlu merawatmu lagi, kata sang MC kepada adik tercintanya ini sambil ngerebut keripik kentangnya. Woi, jangan dihabiskan semuanya mas bro, katanya di sini. Emang kamu ngapain? Ntar kamu gendut loh, kata kakaknya sambil godain adiknya seperti biasa. Kakak ipar, kalau kamu mau lagi, aku akan turun ke bawah dan membelikannya, kata Xingyu di sini. Gak usah repot-repot. Dia itu ngapain juga, katanya. Xingyu, beli apa? Bahkan kamu juga memanjakan dia sekarang, kata adiknya yang rupanya cemburu dengan perlakuan keluarga Chena. Kesukaan Xingyu dimulai dari 60 dan sekarang sudah 63%. Sepertinya kemajuan yang stabil ini adalah kecepatan pertumbuhan yang sehat, kata Sheng Yuan di sini. Rupanya Sheng Yuan mau nyaplok juga adiknya Chenan ini. Anjir, dasar buaya kutu kupret. Sheng Yuan, kamu belum masuk sekarang ya? Oke, aku akan masuk, kata Chenan di sini yang sudah memanggil Sheng Yuan untuk mandi. Dan keripik kentangnya dilempar ke tempat adiknya lagi. Anjir. Menurutku, aku sangat senang bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk kakak ipar. Dia itu sudah banyak membantu keekonomian keluarga kami. Kakakku dan kami sekeluarga hanya bisa pantas merawatnya cuma sedikit, kata sang adik Chenan ini. Kalian berdua menjadikan kakakku seperti bayi kongkang yang selalu dimanja, kata adik Sheng Yuan yang rupanya cemburu dengan perlakuan terhadap kakaknya ini. Enggak, ini semua hal yang sangat kecil kok. Mereka tidak terlalu memanjakannya, hanya biasa saja, kata Xingyu di sini. Bahkan itu aku kurasa kurang, katanya. Xingyu, kenapa ya tiba-tiba wajahmu memerah seperti itu padahal kau sedang membahas kakak iparmu, katanya di sini, kata adik Xingyuan. Nani, apakah seperti itu, kata Xingyu di sini. Tentu saja iya, wajahmu memanas nih. Tidak bisakah kau rasakan sendiri, kata adik Xingyuan di sini. Aku tidak tahu seperti itu, kata Xingyu. Jangan-jangan kamu menyukai kakakku ya? Akui saja dengan jujur, kata adik Sheng Yuan yang menggoda adik Chenan ini. Itu nggak mungkin lah. Kan aku adik dari kakakmu. Susuan, berhentilah menggodaku, kata Sheng Yu di sini. Di sini Sheng Yuan pun mandi di bak mandi. Soho kimochi, kata Sheng Yuan di sini. Nana, aku merasa setiap pori-pori di tubuhku telah terrelaksasi, kata Sheng Yuan. Sangat sempurna. Aku akan memijatmu sedikit lagi, kata Chenan di sini. Kau tahu cara memijat rupanya. Kapan-kapan kamu bisa memijatku sepuasnya. Dan kapan kamu belajar memijat seperti ini kok rasanya enak sekali, kata Sheng Yuan di sini. Enggak, aku belajarnya lewat online kok. Aku sudah melakukannya untuk Sun Yu dan 2 kali beberapa hari terakhir ini. Dia bilang cukup bagus. Jika tekanannya terlalu kuat, kasih tahu aku akan menguranginya, kata Nana di sini. Ini sangat menikmatinya. Nana, kamu sudah mempelajari hal-hal buruk atau hal-hal baik? Ini tergantung
kegunaannya dan aku sangat menyukainya, kata Seng Yuan yang rupanya sangat menikmati pijitan itu. Itu membelajarinya hanya spesial untukmu, kata Chenan di sini yang rupanya wajahnya sudah memerah, mau enak-enak. Anjir. Bahkan jika kamu menggunakan Xingyu sebagai latihan, tidak mungkin kamu bisa mendapatkan teknik secepat ini untukku, kata Seng Yuan yang sambil memegang wajah wanita cantik itu. Seng Yuan, aku belajar dari menonton video. Aku sudah diam-diam menonton selama beberapa malam. Bagaimana, katanya di sini. Nana, kamu benar-benar luar biasa dalam segala hal, kata Seng Yuan di sini. Oke, masuk bersama sini Nana. Kita nikmati ngerendam di dalam air dan lama-lama pun mereka menjadi pertempuran antara mekanik. Banyak pertempuran antara Belanda versus Jepang dilakukan di sini, anjir. Dan rupanya setelah 30 menit kemudian si Nana sudah tidak tahan lagi. Seng Yuan, aku sudah nggak kuat, katanya. Apa? Baru sebentar doang. Ponselmu terus berdering nih. Apa ada yang salah? Kata di sini Chenan ngasih tahu ke Seng Yuan. Biarinkan dulu, kata Seng Yuan di sini. Masalah itu masalah yang kecil. Aku ingin konsentrasi ngelakuin ini dulu, kata Seng Yuan. Bahkan sesuatu yang besar pun tidak sepenting apa yang sedang kita lakukan saat ini, kata Seng Yuan yang sangat sibuk dengan urusan genjot menggenjot. Ini setelah jam kemudian, dan setelah 3 jam kemudian baru diangkat di sini. Rupanya Fang Muhi. Seng Yuan, sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Aku sungguh merindukanmu, kata Fang Muhi di sini. Tapi aku tahu kalau kau juga merindukanku, jadi aku akan memberimu hadiah beberapa foto puas untuk matamu. Rupanya seperti itu ya. Sudah membacanya di sini, anjir. Membacanya saja di depan Chenan, anjir. Kenapa tidak terjadi kecemburuan di sini? Dasar buaya cap kadal, anjir. Wih, semakin lama semakin nakal rupanya, kata Seng Yuan. Hanya itu, 2 kata setelah sekian lama. Dasar Seng Yuan ini kenapa tidak melakukannya di sini, kata Fang Muhi di sini. Apa kau yakin itu sudah baca dan bukan sudah ditandatangani, katanya. Kau meremehkanku. Hal-hal hambar semacam ini apa benar akan membuatku untuk bergerak, kata sang MC di sini. Lalu aku kirimkan beberapa makanan lezat yang sungguh nikmat, katanya di sini. Aku akan sangat menghargainya. Mohon kirimkan segera, kata sang MC di sini. Yuan Bau sedang mundur untuk merekam. Dia jelas sangat menginginkannya di dalam. Aku terus menariknya. Itulah kesenangan cinta batin Fang Muhi yang terus menggoda Seng Yuan. Di dalam mimpimu tidak akan dikirim makanan, kata Fang Muhi yang merajuk. Di sini rupanya Seng Yuan hanya membatin dalam hatinya. Berikutnya adalah Lei Lei, sedangkan dia perlu dibiarkan menggantung sedikit lama, kata Seng Yuan. Anjir, rupanya di sini Seng Yuan mau menggantung pacar pertamanya ini. Rupanya orang ini sedang sibuk mesin wanita lain. Seng Yuan, ayo kita bertemu. Sorry adik kecilku, kita tidak akan bertemu, katanya. Masih tidak bertemu, aku tidak percaya ini, kata wanita itu. Padahal aku ingin mendapatkan keuntungan dari Seng Yuan. Baiklah, hentikan. Hanya karena aku tidak memberimu kemarin, kau benar-benar tidak mau bertemu denganku sekarang. Aku masih selir pilihanmu tahu, katanya. Ya, aku tipe orang yang pendendam, kata Seng Yuan. Hatiku akan memang kecil, tapi aku sudah memberikan ciuman pertamaku dan keperawanan padamu loh. Oke, katanya di sini. Woi, berhentilah menjadi wanita spesial di mataku, anjir. Kau itu harus antri. Apa kau tidak mengerti? Siapa cepat dia dapat, kata Seng Yuan di sini. Anjrot, bener-bener Seng Yuan ini kayak raja, anjir.
Seng Yuan dasar laki-laki buaya, kata Seng Mui sini. Siapa lagi di sana lebih besar daripadaku kah? Kulit lebih baik dariku kah? Kata di sini. Nona Zhang di sini. Anjir, apakah wanita itu lebih dariku? Katanya di sini sehingga aku harus ngantri. Anjrot, anjrot. Oke guys, untuk episode 64 ini kita akhiri di sini karena ceritanya sudah habis. Saksikan next episodenya. Jangan lupa untuk subscribe dan like supaya admin tambah bahagia. See you next time.